The Billionaire Boys Club. 50% in 3 weeks. I mean, Joe got me 50% in 3 weeks. 2 corporations, 12 million in stock options, and patents worth $250 million. Halo bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Diangkat dari kisah nyata film berjudul Billionaire Boys Club ini menceritakan para anak muda yang ambisius untuk mendapatkan kekayaan instan. Mereka pun menghalalkan segala cara demi mencapai ambisinya tersebut. Wah, marak nih yang kayak gini sekarang. Oke deh, so biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Gaskeun, mantap. Got too little time, I'ma live up, head down. I learned early on that the key was to fake it till you make it. My name is Dean Carney. Ada banyak cara untuk menjadi kaya, tapi kita hanya cukup memilih mau dengan cara sehat atau sebaliknya dengan cara yang kotor. Ya, pesugihan barangkali. Seperti film kali ini yang berlatar di tahun 80-an. Kita diperkenalkan seorang pebisnis muda bernama Dean Carney yang lagi menawarkan beberapa mobil mewahnya pada Crazy Rich di sana. Let's see the vet. Di tengah-tengah itu, dia melihat seorang teman sekelasnya dulu bernama Johan yang terkenal sangat cerdas, tapi kini Joe hanya menjadi seorang sales di salah satu perusahaan pialang saham. Setelah transaksinya selesai, Dean menghampiri Joe untuk bertukar cerita. Tapi saat mendengar bahwa gaji Joe sangat kecil di perusahaan itu, Dean pun sangat menyayangkannya dan menawarkan Joe agar berbisnis dengannya. Is that cash? Melihat gepokan uang hasil penjualan tadi, Joe pun mulai tertarik dengan penawaran Dean. Untuk meyakinkannya, Dean pun mengatakan bahwa koneksi yang dimilikinya serta kecerdasan yang dimiliki Joe akan menjadi sesuatu yang besar. Setelah Joe setuju, Dean langsung mengajak Joe datang ke pesta ulang tahun seseorang bernama Charlie Bottoms malam nanti. Lady, so good to see you. Malam harinya, terlihat pesta itu dihadiri oleh anak-anak orang kaya di Beverly Hills. Tanpa banyak bicara, Dean memperkenalkan Joe pada adik kakak yang bernama Kylie dan Scott serta si pemilik acara yaitu Charlie Bottoms. Gak mau melewatkan kesempatan itu, Joe langsung mempresentasikan investasi saham emas yang lagi dijalaninya. Tapi ternyata Charlie dan yang lain gak begitu tertarik karena sistemnya hanya jual beli dan sangat biasa aja. Dude, we got to get you out of the valley. Sepulangnya dari acara itu, Joe memutar otak mencari strategi untuk menggayat hati para anak orang kaya tersebut. Sampai saat Dean datang, Joe langsung memberitahu bahwa yang mereka inginkan bukan mengikuti pasar tapi mengatur pasar. Di sana Joe juga menyebutkan nama perusahaan baru mereka yaitu BBC yang diambil dari sebuah klub poker yang gak pernah bisa mereka ikuti dan berharap nama itu akan menjadi pencapaian mereka. Dean menunjukkan segepok uang $10.000 dari Kylie yang ingin melihat seberapa hebat investasi yang dijanjikan Joe tadi malam. Merasa itu sebuah tantangan, Dean meminta Joe untuk melipat gandakan uang itu agar teman, keluarga, serta orang kaya di sana berbondong-bondong berinvestasi pada BBC. Joe took Kyle Biltmore's money and invested in gold. In a buck, and 10 grand was pretty close to the yearly income. Your nose up at a measly 10 grand. Remember the... 3 minggu kemudian, Joe dan Dean mendapat kabar baik yaitu $10 yang mereka investasikan pada saham emas kini naik 35%. Pada hari itu mereka pun berniat mengadakan pertemuan bersama Kylie dan yang lain. Tapi sebelumnya Dean mengajak Joe untuk bertemu dengan klien sekaligus seorang pebisnis sukses. Going west to dabble in any deal he found interesting. Ah yes, bonjour, combien c'est pour...
Setibanya di sana, Dean memperkenalkan Joe pada Ron Levin yang mungkin bisa menjadi investor mereka selanjutnya. Tapi saat Joe melihat koran, dia seketika syok karena nilai saham emas tiba-tiba menurun drastis. Ron yang sadar bahwa Joe lagi bingung mengajaknya untuk melihat sebuah artefak kuno yang digunakan suku Sumeria dalam pasar komoditas. Artefak bernama Bula itu menunjukkan bahwa Ron udah sangat expert atau menguasai sistem pasar, mau itu saham, komoditas, ataupun hal yang lain. Joe yang takjub melihat artefak itu ditawari oleh Ron agar memegangnya. Tapi tiba-tiba... Shit! Ternyata artefak itu adalah palsu karena yang asli hanya ada di museum dan Joe pun seharusnya udah tahu hal itu. Di sana Ron berkata bahwa persepsi mengubah segalanya. Jika Joe udah percaya pada Ron, maka Joe akan menganggap semua yang dikatakan Ron adalah benar, dan hal itulah yang harus diperhatikan dalam berbisnis cerdas. The perception of reality is more real than reality itself. Singkat cerita, setibanya di rumah Kylie, terlihat Joe dan Dean lagi berdebat karena akibat dari saham emas yang turun. Kini uang mereka hanya tersisa $5.000. Gak mau itu menjadi reputasi buruk, Dean meminta Joe agar memutar otak, sedangkan dia akan mencoba menghandle Kylie dan yang lain. Gentlemen, if I can have your attention, please. Thank you for, Sembari Dean basa-basi, Joe mencari cara untuk menutupi kegagalannya. Di sana dia pun seketika teringat dengan perkataan Ron. Alhasil Joe segera menggantikan posisi Dean dan memperkenalkan perusahaan yang lagi dia kembangkan. Terlihat kali ini Charlie, Kylie, Scott, dan yang lain mulai tertarik dengan presentasi Joe. Mereka juga menanyakan arti dibalik nama BBC. Setelah Joe berbicara panjang lebar, secara gak disangka dia pun memberikan cek senilai $5.000 pada Kylie, yang mana Joe berkata bahwa uang $5.000 itu adalah keuntungan dari investasinya. Instead of admitting we lost $5,000, the rest is still in gold. all he had to do was cross one. Merasa sangat takjub, Kylie mengajak Joe serta Dean untuk makan malam sekaligus membicarakan bisnisnya nanti. Di sana Dean mulai menjelaskan bahwa BBC bergerak di pasar abu-abu, yang mana mereka akan membeli mobil Eropa dan menjualnya di Amerika dengan harga yang berlipat ganda. Mendengar hal itu tanpa pikir panjang, Kylie dan Charlie masing-masing memberikan cek senilai $80.000 pada Joe untuk diinvestasikan pada BBC. Yeah, go make it some money. Yeah. The M635 CSI was the... Singkat cerita, dengan uang itu BBC mendatangkan 3 mobil BMW M Series yang pada saat itu sangat langka di Amerika, dan udah pasti Crazy Rich nggak akan berpikir 2 kali untuk membeli mobil itu. Setelah semuanya siap, Joe menjajal salah satunya, yaitu BMW M6 E24, dan langsung menggaspolnya. Ternyata Joe mendatangi Ron untuk menunjukkan progres bisnisnya sekaligus merayu kembali Ron agar mau berinvestasi. Tapi Ron yang merasa hasil dari investasi itu terlalu kecil masih belum mau join ke dalam BBC. Because when I go in, I go all in. 50% in 3 weeks. I mean, Joe got me 50% in 3 weeks. Beberapa waktu kemudian terlihat Kylie, Charlie, dan Scott gak cuma berinvestasi di BBC, tapi mereka juga ikut andil dalam mencari investor-investor besar yang bisa mengembangkan BBC. Alhasil akhirnya kini BBC udah bisa memiliki kantor sendiri. Like the sign, bold makes a statement. The only difference between a nobody and a player. Melihat kemajuan yang sangat signifikan itu tentu aja menarik perhatian Ron yang awalnya memandang sebelah mata BBC. Dari sana Ron pun menyuruh Joe menghubungi seseorang untuk mengetahui jumlah dana yang akan diinvestasikan. Tanpa pikir panjang, Joe langsung menghubungi Frank Piedmont, dan alangkah terkejutnya mereka karena ternyata jumlah investasi Ron adalah $4 juta. Wow! $1,100,002.05. Di hadapan anggota BBC, Ron langsung memberikan motivasi dan semangat agar perusahaan itu lebih berkembang lagi. Dan dari momen itulah didapatkan kepanjangan dari BBC, yaitu Billionaires Boys Club. Every check that came in went towards more luxury.
Joe yang udah jongjon karena memiliki suntikan dana besar langsung menemui salah satu investornya yaitu Baxter. Dengan ditemani anggota BBC lain, Joe memberikan cek senilai 50% keuntungan investasi yang seketika membuat Baxter tersenyum lebar. Tapi bukannya menerima keuntungan itu, Baxter tiba-tiba menambah lagi investasinya pada BBC. Money in our hands. We were just authorized to trade that money on his behalf. We were paper rich, but cash poor. So you want to use a gold mill for coal? Singkat cerita, Joe dan Dean mengadakan meeting dengan Ron untuk membahas strateginya dalam mengatur uang milik Ron nanti, di mana Joe berniat menggunakan uang Ron untuk membeli saham mayoritas perusahaan batubara bernama Cogenco yang sebentar lagi akan bangkrut. Dengan keuntungan ditaksir hingga $250 juta, Ron pun langsung mendukungnya. $3 million worth. We agreed to pay them off using Ron's money, and in exchange, the board agreed to sell us the company. Keesokan harinya, Joe datang ke rapat pemegang saham Cogenco untuk meyakinkan para investor di sana agar percaya pada BBC yang akan membuat perusahaan Cogenco keluar dari ambang kebangkrutan. Mendengar janji dari Joe, tentu aja para pemegang saham di sana senang akan langkah tersebut. Deal for 2 corporations, $12 million in stock options, and patents worth $250 million. Merasa bahwa cuan besar akan menghampiri mereka, Joe dan Dean pun menyewa sebuah villa mewah untuk tempat tinggal. Gak cuma itu aja, Joe juga mengajak sang kekasih yaitu Sydney atau Sid untuk tinggal bersama. Aduh. Talked of, written about, and remembered for decades. Di malam harinya, para anggota BBC mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan langkah besar yang telah mereka lakukan. Pada momen itu, Ron memberikan hadiah sebuah jam tangan Rolex untuk Joe dan yang lain. So proud to be a part of it! Ryan, give me Frank Piedmont. Seminggu kemudian, Joe kembali menghubungi Frank untuk meminta cek pencairan dana dari Ron, tapi secara gak disangka ternyata uang $4 juta yang disebutkan Frank adalah bohong. Ron yang seorang produser berita TV menyuruh Frank menyebutkan jumlah uang itu sembari direkam agar pihak bank menyetujui pinjaman Ron sebesar $1,4 miliar. Mendengar hal itu, sontak Joe pun muak karena Ron telah menipunya. Joe, I'm from Wall Street. Do you think people really get rich playing by the rules? On the account I just handed you. Melihat sang kekasih lagi pusing 7 keliling, Sid mencoba menenangkan Joe, dan di sana mereka juga mendapatkan berkas yang berisi kejahatan Ron yang udah banyak sekali melakukan penipuan dan pemalsuan cek. Gak cuma itu aja, melihat Rolex pemberian dari Ron, Sid mengatakan bahwa jam tangan itu adalah palsu. Where's the money? It was never there in the first place. No, wait, what about the Joe menemui anggota BBC untuk membicarakan soal Ron, dan tentu aja para anak muda itu sangat emosi dan berniat memberi Ron pelajaran. Tapi Joe yang teringat bahwa Ron telah mendapat uang pinjaman dari bank, meminta pengawalnya yaitu Tim untuk menemaninya menemui Ron. I'm glad you came. I knew you would. I wish you called first, But I won't hold it against you. We hit him with the Brown Betty. Setibanya di sana, Joe mengalihkan perhatian Ron, sedangkan Tim langsung menghajarnya dari belakang. Dalam kondisi terikat, Ron mencoba melobi Joe agar mau meninggalkan BBC dan ikut bekerja sama dengan Ron, tapi Joe menolak dan segera meminta cek senilai $750.000 dari Ron. This is not the first time I've been tied up and had a gun in my face. Dengan todongan pistol dari Tim, Ron yang panik pun akhirnya menandatangani cek itu dan meminta Joe agar melepaskannya. Di tengah situasi menegangkan itu, Tim melepas topeng yang dia pakai dan seketika membuat Ron tertawa terbahak-bahak sembari berbicara rasis pada Tim. Dan tiba-tiba, Why don't you tell this ape to get his mereka berdua pun segera menghilangkan jejak dengan cara membuang mayat Ron. Mereka juga menyiram wajahnya dengan air keras agar gak dikenali polisi. Singkat cerita, Dean yang udah tahu soal Ron terlihat berdebat dengan Joe karena cek dari Ron dibekukan pihak bank. Mereka pun kini diambang kebangkrutan karena para investor udah menagih pencairan dananya. Di tengah kepanikan itu, mereka teringat dengan teman Charlie, seorang anak pejabat dari Iran yang mungkin aja bisa membantu BBC. Could get his financing from his filthy rich friends in LA if we did the old man a favor. How well do we actually know this guy?
Dengan bantuan Charlie, mereka pun akhirnya bertemu dengan Izzy dan ternyata dia sangat ingin bergabung dengan BBC. Diketahui ayah Izzy bernama Hidayat adalah buronan Interpol yang lagi bersembunyi dan rekeningnya dibekukan oleh bank. Atas hal itu, Izzy meminta bantuan Joe agar menyelundupkan ayahnya ke LA agar bisa mencairkan dana. Di sana Izzy menjanjikan uang senilai $1 juta jika berhasil. Bentar, kok namanya Hidayat ya? Kayak orang Indonesia? A month ago, we were negotiating a $1 billion merger. Now, we were talking about smuggling an Iranian tyrant in a box. Keesokan harinya, Joe dan yang lain membawa peti besar untuk membawa Hidayat. Tapi Hidayat yang merasa itu adalah sebuah penghinaan langsung marah dan meninggalkan mereka. Di tengah situasi kacau itu, tiba-tiba Hidayat pingsan karena pengaruh narkoboy yang dia hisap. Gak mau melewatkan kesempatan itu, Dean segera memasukkan Hidayat ke dalam peti dan segera membawanya ke LA. Setibanya di sana, mereka mengamankan Hidayat dan menyuruh Dean agar menjaganya sampai dia sadar. Sembari menunggu kabar dari Dean, Joe pulang dan menemui Sid yang akan pergi karena Sid sadar bahwa ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi oleh Joe. Joe yang gak bisa menahan Sid akhirnya membiarkannya pergi. Joe. Dari sana Joe pergi ke kantor BBC dan mendapati para investor udah memenuhi tempat itu yang membuat Charlie, Kylie, dan Scott panik. Tapi bukannya mencoba menenangkan para investor, Joe malah pergi dari sana. Atas hal itu, Kylie dan Scott yang merasa bahwa BBC telah gagal memutuskan untuk keluar dari BBC. But guys. And that leaves me versus Joe. Sementara itu Dean yang bete menunggu Hidayat sadar malah keluar dan menghisap narkoboy milik Hidayat. Secara gak disangka tiba-tiba Hidayat sadar dan langsung mencekik Dean. Beruntung Joe datang tepat waktu, tapi karena Hidayat yang emosi dan gak bisa ditenangkan lagi, melihat Dean yang terluka, Joe mencoba mencari obat dan tali untuk mengikat Hidayat, tapi lagi dan lagi Hidayat yang masih sadar merangkak untuk mengambil telepon. Gak tinggal diam, Dean pun nekat mencekik Hidayat hingga tewas. Dean meyakinkan Joe bahwa Izzy gak akan mempermasalahkannya karena dia juga sangat membenci ayahnya itu. Setelah cukup tenang, mereka berdua pun segera membuang mayat Hidayat ke hutan. Look, my father appointed me conservator of his estate. Singkat cerita, Joe dan Izzy pergi ke bank untuk membuka kembali rekening serta kotak deposito milik Hidayat yang bernilai $5 juta dalam bentuk berlian. Di sana Izzy pun diajak pegawai bank agar menandatangani beberapa dokumen. Tetapi secara tiba-tiba polisi datang dan menangkap Joe. It's about Ron Levin. The cops were sure to connect the dots. Don't say anything, Joe. I'm getting you a lawyer. Beberapa waktu kemudian Dean sebagai rekan dekat Joe di BAP oleh pihak kepolisian. Tapi bukannya mengaku dan mencoba menyelamatkan sahabatnya itu, Dean malah memberikan keterangan palsu dan membuat seolah-olah semua kejahatan hanya dilakukan oleh Joe. It was all Joe. Akhirnya Joe dijatuhi hukuman seumur hidup sedangkan Dean masuk program perlindungan saksi. Joe yang merasa bahwa pembunuhan Hidayat bukan sepenuhnya dilakukan olehnya meminta banding dan tetap bersikeras gak bersalah hingga saat ini. Dan akhirnya film ini pun Turns out the only thing we really had was each other. And then it took everything back. Tamat. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah gak bosan-bosannya saya mengatakan gak ada yang instan itu hanya Indomie. Dan ingat, hati-hatilah memilih seorang teman.
Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here